What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Ya, tetangga makin panas. Timnas Indonesia bisa ungguli 5 negara Eropa ini jika kalahkan Bahrain dan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, ketar-ketir masyarakat China mau laporkan Timnas Indonesia ke FIFA. Jelang laga melawan Bahrain, 3 rekam jejak siasat licik yang perlu diwaspadai Timnas Indonesia dari Bahrain. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, ya, Timnas Indonesia diprediksi bakal semakin melejit di ranking FIFA andai berhasil mengalahkan Bahrain dan China pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di matchday ketiga dan keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober kali ini. Secara di atas kertas, laga menghadapi Bahrain dan China terbilang cukup berat bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, tim Merah Putih memiliki peringkat FIFA yang lebih rendah ketimbang Bahrain dan China. Saat ini China tercatat berada di posisi 91 FIFA, sementara Bahrain jauh lebih tinggi, yakni di urutan ke-76. Timnas Indonesia sendiri yang meski mengalami peningkatan dari sebelumnya masih berada di posisi 129 dan terpaut cukup jauh dari dua rivalnya itu. Maka dengan perbedaan ranking FIFA yang tinggi tersebut, Timnas Indonesia pun diprediksi bakal mendapatkan tambahan poin yang melimpah jika berhasil mengalahkan Bahrain dan China. Menurut kalkulasi dari Football Ranking, Timnas Indonesia bisa kedapatan poin sebesar 16,89 jika menang dalam 2 laga tandang nanti. Praktis total poin yang bakal dikoleksi oleh skuad Garuda berjumlah 1141,06 dari poin sebelumnya, yaitu 1124,17 poin. Ya, tambahan poin ini akan membawa Timnas Indonesia naik 7 tingkat di ranking FIFA. Artinya tim Merah Putih bakal melejit naik peringkat ke 122 dunia dari posisi 129 dunia. Posisi tersebut membuat Timnas Indonesia bisa mengangkangi 5 negara Eropa di peringkat FIFA nantinya. Andai menang, JICS kemungkinan bisa mengungguli Estonia yang saat ini berada di urutan ke 122, Siprus 123, Latvia 137, Lituania 139, dan Kepulauan Faroe di peringkat 140. Ya, keberhasilan Timnas Indonesia jika berhasil melejit di ranking FIFA nanti dipastikan akan membuat para rival ASEAN seperti Malaysia semakin jauh tertinggal. Saat ini Malaysia masih bertengger di peringkat 132 FIFA dan memiliki selisih poin sebesar 6,53. Timnas Indonesia sendiri meski secara peringkat lebih rendah, namun kekuatan skuad Garuda kali ini dipastikan bakal lebih meningkat karena ketambahan 2 pemain naturalisasi baru. Mereka adalah Maes Hilgers serta Eleanor Render. 2 pemain dari Liga Belanda tersebut baru saja resmi menjadi WNI pada 30 Oktober lalu dan langsung dipanggil Sintayong ke dalam skuad Timnas Indonesia. Ya, kehadiran 2 pemain tersebut diprediksi bisa membuat lini pertahanan serta penyerangan Timnas Indonesia jauh lebih meningkat lagi. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, respon tidak terduga fan Timnas China menjelang laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mau dilaporkan ke FIFA. Nah, kepastian selesainya perpindahan Federasi Maes dan Eliano dikabarkan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir ketika dihubungi oleh awak media tanah air. Erick Thohir pun berharap Timnas Indonesia menuai hasil yang maksimal di China meski dianggap tim underdog dengan 2 tambahan kekuatan baru. Ya, cepatnya proses naturalisasi dan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI, kedua pemain tersebut mendapatkan sorotan dari fan Timnas China. Lewat media sosial Weibo, masyarakat China melancarkan protes karena tidak terima dengan cepatnya proses naturalisasi Maes dan juga Eliano. Tidak hanya proses, pabrik negeri tirai bambu bahkan mewacanakan untuk melaporkan Timnas Indonesia ke FIFA karena itu. Mereka bahkan mengajak tim lainnya yang tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk melaporkan Indonesia ke FIFA.
Bagaimana kalau kita laporkan Indonesia bersama beberapa negara lain dalam satu grup? Jika berhasil, FIFA akan melarang Indonesia, yang mana ini akan sangat bermanfaat bagi timnas China. Tulis seorang pengguna Weibo. Ya, memang menarik dinantikan realisasi dari ancaman supporter China tersebut. Apakah hal ini benar-benar dilakukan oleh mereka? Ya, kita tunggu saja. Dan di informasi bola yang terakhir, ada kasus Sinteyong bertekad untuk membungkam sang tuan rumah Bahrain yang konon katanya punya siasat licik. Nah, berbekal catatan positif di 2 pertandingan sebelumnya dan penambahan pemain baru, timnas Indonesia optimis mencuri poin dari tanah mutiara Teluk Persia itu. Kalau bicara flashback ke pertemuan Indonesia versus Bahrain, Indonesia memang pernah dibantai 10-0 oleh Bahrain ketika kualifikasi Piala Asia 2014 silam. Tapi bagaimanapun masih menyisakan luka bagi timnas Garuda. Kalau dilihat dari head to head secara keseluruhan, memang Indonesia kalah. Di mana dari 7 kali total pertemuan, Bahrain menang 3 kali, sedangkan Indonesia 2 kali dan seri 2 kali. Tapi catatan pertemuan itu sudah lama terjadi. Nah, kini timnas Indonesia punya wajah yang berbeda. Timnas Indonesia yang dulu bukan yang sekarang. Skuad Garuda di bawah asuhan Sinteyong memiliki segudang prestasi. Dan berbekal pemain naturalisasi, timnas Garuda sempat menahan imbang 2 laga langganan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Apalagi jelang laga melawan Bahrain, timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru, yaitu 2 pemain keturunan Mace Hilgers dan Eleanor Reinder yang baru saja sah menjadi WNI. Coach Sinteyong juga sudah resmi memanggil 27 punggawa Garuda yang disiapkan untuk melawan Bahrain dan China. Dan sebagian besar pemain masih sama ketika melawan Arab Saudi dan juga Australia. Timnas Indonesia juga harus mewaspadai pemain dari timnas Bahrain. Dan untuk mengantisipasi mereka, pemain timnas Indonesia harus berhati-hati dalam melakukan pelanggaran dan juga mengurangi kesalahan umpan. Pasalnya selain mengandalkan fisik, Bahrain juga jago memanfaatkan kelengahan dan keteledoran lawan. Selain itu, pemain timnas juga harus mengantisipasi siasat licik dari Bahrain. Ada 3 siasat licik Bahrain yang perlu diwaspadai, mulai dari pemainnya, supporter, sampai wasit yang akan diutus untuk memimpin laga Indonesia versus Bahrain. Terbukti ketika melawan Australia, siasat licik itu berhasil membuat pemain Australia frustasi. Australia sempat dibuat jengkel dengan pemain Bahrain yang hobinya guling-guling di lapangan, mengulur-ulur waktu sampai bek Australia gemas dengan ulah para pemain Bahrain tersebut. Nah, selain jago acting, ulah supporter Bahrain juga harus diwaspadai karena ketika melawan Jepang, mereka mengintimidasi pemain Jepang dengan laser. Hal ini bisa saja menyulut emosi pemain timnas. Skuad Garuda harus belajar sabar dari pemain Jepang yang tetap tenang dan tidak terpengaruh meski diganggu sedemikian rupa. Dan tidak hanya itu saja, wasit yang akan memimpin laga juga dikhawatirkan akan menjadi masalah. Pasalnya, semua wasit yang akan memimpin laga Indonesia versus Bahrain berasal dari negara Asia Barat yang mana notabene dari tempat Bahrain berasal. Ya, meski AFC tidak melanggar regulasi, namun penunjukan tersebut akan dianggap berat sebelah oleh publik Indonesia. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa bukti. Pemimpin wasit itu punya rekam jejak yang patut diwaspadai. Salah satu momen kontroversialnya terjadi ketika Piala Asia U20, ketika itu ia memimpin laga Arab Saudi versus Thailand dan memberikan penalti kontroversial bagi Arab Saudi. Dan keputusan tersebut membuat negara Arab Saudi meraih kemenangan dengan skor 1-0. Tapi ya, terlepas dari siasat licik Bahrain untuk Indonesia, Bahrain juga seserius itu untuk menghadapi pertandingan melawan Indonesia sematang mungkin. Nah, sebanyak 29 pemain Bahrain juga sudah mulai berkumpul dan berlatih sejak 20 September lalu. Timnas Indonesia sendiri akan berangkat ke Bahrain pada 5 Oktober 2024 bahkan tanpa latihan dulu. Namun terlepas dari kondisi terkini, PSSI mengharapkan Timnas Indonesia mampu mencuri poin dari Bahrain nantinya.